Sebuah mobil mewah alami kecelakaan tunggal di Sukoharjo, Jawa Tengah. Kerasnya benturan membuat bodi mobil terbelah menjadi dua bagian. Sebuah mobil mewah alami kecelakaan tunggal hingga bodinya terbelah jadi dua bagian di Sukoharjo, Jawa Tengah. Insiden itu terjadi di Jalan Solo Wonogiri, tepatnya di Desa Telukan. Saat kecelakaan, mobil ditumpangi dua orang. Diduga pengemudinya kurang konsentrasi hingga oleng dan menabrak pagar, tiang telepon, dan tiang listrik. Meski mobil rusak parah, dua orang di dalamnya selamat dan sudah dilarikan ke rumah sakit. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Diah Shinta melaporkan. 13 anak di bawah umur menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Cibitung, Kabupaten Bekasi, dan Lokasari, Jakarta Barat. Mereka dijadikan pekerja seks komersial oleh 13 tersangka yang sudah meraup keuntungan hingga 1,7 miliar rupiah selama 3 tahun. Dua kasus tersebut terungkap dari laporan masyarakat dan patroli siber terkait dugaan eksploitasi anak di media sosial. Penyelidikan mengarah ke 4 kafe di lokalisasi Tenda Biru, Cibitung, Kabupaten Bekasi. Para korban dipatok tarif Rp200.000 hingga Rp500.000. Dari 13 tersangka, 12 dari di Cibitung dan 1 mucikari di Lokasari, Jakarta Barat. Para pelaku ini melakukan eksploitasi kepada anak, dijadikan sebagai pekerja seks komersial dengan menjadikan mereka sebagai pendamping tamu laki-laki di beberapa kafe, karena di dalam lokalisasi itu ada beberapa kafe. Dari sekian kafe kami indikasikan ada 4 tempat ya, atau 4 kafe yang kami temukan ada anak-anak yang dieksploitasi di sana. Kemudian selain melakukan pendampingan, mereka juga diwajibkan untuk menemani atau ikut juga mengkonsumsi minuman beralkohol. Kemudian ada kegiatan karaoke di sana, nyanyi, dan berlanjut sampai dengan terjadinya hubungan badan atau persetubuhan. Kemudian 4 pelaku spesialis pencurian pabrik di daerah industri Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur tertangkap warga. Kawanan pencuri babak belur usai dihajar massa. Keempat pelaku pencurian tak berkutik usai kepergok warga saat mencuri besi panel box listrik di PT Eka Bakti Industri yang sudah pilot di Desa Beji, Pasuruan, Jawa Timur. Kawanan pencuri menjadi bulan-bulanan masa. Seakan tak puas, warga mengarah keempat pelaku keliling kampung. Namun satu di antaranya tak cukup bukti, terpaksa dilepas warga yang juga mantan buruh pabrik besi. Nyawa pelaku berhasil diselamatkan petugas yang datang ke lokasi. Pelaku mengaku sudah ketiga kalinya melakukan pencurian besi di dalam pabrik tersebut. Dari hasil tindak kejahatan itu, mereka jual ke pengepul besi seharga Rp1 juta kemudian dibagi 3. Selasa sekitar pukul 10 atau sampai dengan pagi sampai jam 12 pagi. Nah, pelaku ini diamankan oleh warga dan kami sekarang sudah melakukan penyidikan terhadap pelaku yang kami amankan di Mapolsek Beji. Para pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun pidana penjara. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Caka Samudra, iNews melaporkan. Warga Rawabambon RW 04, Kelapa 2 Wetan, Ciracas, Jakarta Timur dihebohkan dengan penemuan sesosok jasad pria di Setu Rawabambon. Tugas kepolisian tiba di lokasi kejadian dan koordinasi dengan anggota penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Gulkarmat Sektor Ciracas. Jasad pun dievakuasi dari kali ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Korban yang berjenis kelamin laki-laki dan tidak diketahui identitasnya karena tidak menemukan KTP maupun tanda pengenal. Tim polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Kasus ini ditangani Mapolsek Ciracas. Di Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang pemuda bersama adik perempuannya dianiaya sepasang kekasih di kota Medan, Sumatera Utara. Wajah kedua korban disayat menggunakan pisau. Sementara itu seorang ibu ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di kota Pematang, Siantar.
Seorang pemuda bersama adik perempuannya dianiaya sepasang kekasih di kawasan Simpang Pasar 5, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku melukai korban menggunakan senjata tajam hingga terluka di wajah dan pinggang. Sementara adiknya alami luka sayatan di kedua pipi hingga telinga. Insiden penganiayaan terjadi setelah pelaku minta bertemu korban pada jam 11 malam. Keributan akhirnya terjadi dan berujung penganiayaan. Tanpa basa-basi langsung nikam saya. Sesudah nikam saya lari ke yang buka lah ke nasi situ kan, nyari minta bantuan lah kan, ataupun ngambil tamu batu ataupun apa untuk nyelamatin adik saya yang udah ditarget dia kian gitu. Hingga kini adik korban yang trauma masih dirawat di rumah sakit. Korban berharap polisi dapat menangkap kedua pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Warga digegerkan penemuan mayat bersimbah darah di salah satu rumah di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Korban merupakan seorang ibu berusia 70 tahun yang diduga tewas dianiaya oleh anaknya sendiri. Saat akan diamankan pihak kepolisian, pelaku berusia 47 tahun tersebut sempat meronta-ronta ingin melarikan diri. Pihak kepolisian telah melakukan olah TKP dan mengatakan bahwa terduga pelaku diduga mengidap gangguan jiwa. Tadi pagi ada menerima informasi dari masyarakat tentang adanya temuan mayat seorang perempuan yang berlokasi di Kelurahan Tumbuhan, Kecamatan Siantar Timur. Kita petugas melakukan olah TKP, kemudian mengevakuasi mayat tersebut ke rumah sakit terdekat di Siantar. Kini pelaku telah diamankan petugas ke Polsek Siantar Timur untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut termasuk terkait motif pembunuhan. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Puluhan warga mengepung rumah terduga pelaku pelecehan bocah. Beruntung, polisi segera mengevakuasi pelaku dari kerumunan warga. Sementara itu nekat melecehkan 2 santriwatinya. Seorang pengurus pondok pesantren ditangkap polisi. UN 39 tahun nyaris jadi bulan-bulanan warga setelah ketahuan melakukan pelecehan terhadap bocah 3 tahun di kios jualan miliknya. Awalnya korban datang seorang diri untuk membeli sesuatu di kios pelaku. Pelaku langsung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memeluk dan meraba korbannya. Korban yang ketakutan kembali ke rumah dan langsung menceritakan kejadian tersebut ke pihak keluarga. Warga yang mengetahui kejadian tersebut ikut kesal dengan tindakan asusila pelaku sehingga warga berbondong-bondong mengepung kediaman pelaku. Beruntung aparat kepolisian bergegas mengamankan pelaku dari kepungan warga. Bahwa pelaku memasukkan tangannya ke dalam kelamin si korban. Kalau usia korban berapa, Pak? Usia korban 3 tahun. Pelaku kini mendekam di rumah tahanan Mapolres Palopo. Setelah polisi masih mendalami kasus tersebut sambil menunggu hasil pemeriksaan saksi korban dan orang tuanya. Di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Seorang pria yang berprofesi sebagai tenaga pendidik dan pengurus sebuah pondok pesantren di kawasan Taman Sidoarjo harus berurusan dengan polisi. Ia diduga melecehkan 2 santriwati. Aksi asusila ini terungkap setelah kedua korban melapor ke orang tuanya. Aksi asusila itu terjadi tak hanya sekali setelah korban diancam tidak akan mendapat ilmu dan akan menyesal jika tidak menurut perintahnya. Dia sudah disetujui sebanyak 7 kali, sedangkan mawar sudah disetujui juga sebanyak 3 kali. Yang mana terhadap tersangka ini, dia tergiur dengan kemolekan dan juga dia itu ingin ada sensasi atas bagaimana dia merasakan kalau berhubungan dengan anak perawan. Untuk kepentingan pemeriksaan, saat ini pelaku diamankan di sel tahanan Mapolres Sidoarjo. Sementara kedua korban santriwati telah dikembalikan ke orang tuanya untuk dilakukan pendampingan dan pemulihan psikis. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan.